Halo Sobat Ekonomi, selamat datang di podcast Hima EP episode 5. Kenalin, aku Arafah Nisa, dan hari ini aku kedatangan tamu spesial dari Ketua Departemen D. Halo teman-teman semua. Boleh dikenalin dulu no Kak, namanya siapa? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Faiz Mahfudin dari EP angkatan 2021. Kakak di sini sebagai Ketua Departemen D. Departemen D itu fokusnya ke bidang apa ya Kak? Oke, jadi untuk Departemen D itu kan pengembangan jaringan dan organisasi. Itu di dalamnya ada 2 divisi. Jadi ada divisi PSDM dan juga divisi media gitu. Dan di sini aku mewakili dari divisi PSDM. Di Departemen D ada proker apa aja ya Kak yang bakal dijalanin selama menjadi bagian dari Departemen D? Oke, jadi untuk di Departemen D agak banyak. Cuman di sini aku menjelasin yang di PSDM aja. Jadi PSDM itu kan cangkupannya di fungsionaris sama di mahasiswa prodi ekonomi pembangunan kan. Jadi emang kita fokusnya untuk mengembangkan dari skill dari hard skill maupun soft skill. Jadi program kita atau proker-prokernya juga berhubungan dengan itu. Kita ada upgrading itu di awal untuk fungsionaris. Kita juga ada training fungsio untuk fungsionaris juga. Terus kita juga ada studi banding. Jadi kita nanti ke universitas lain. Terus kita juga ada PKMPP atau ospek jurusannya sama kaderisasinya gitu di situ. Terus kita juga ada oprek magang. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru yang bakal magang di HIMA-EP untuk memperoleh pengalaman gitu. Terus kita juga ada refleksi, itu evaluasi akhir di periode. Terus kita ada juga IMEP. Jadi di PSDM juga sebagai delegasi untuk IMEP atau Ikatan Mahasiswa Indonesia. Ngomong-ngomongin soal proker nih Kak, proker pertamanya Departemen D itu kan ada upgrading. Upgrading itu prokernya kira-kira ngapain aja sih Kak? Oke, jadi untuk upgrading ini kan dilaksanain di awal periode ya, periode kepengurusan. Itu untuk tujuan awalnya itu emang kita makrab gitu sama fungsionaris baru. Jadi nanti kita di situ emang pengakraban lah. Jadi kita juga ngasih gambaran juga ke fungsionaris. Jadi nanti untuk kedepannya itu bakal kayak gimana itu di situ. Itu di upgrading itu. Nah tadi kan aku dengar juga ada training fungsio nih Kak. Apa bedanya ya Kak sama upgrading? Bedanya ini sih, kalau upgrading itu kan lebih ke makrab ya di awal banget. Jadi untuk mengeratkan lah di awal periode. Dan untuk training fungsio itu kita fokus ke mempersiapkan dari fungsio barunya. Jadi nanti kita bakal biasanya undang pemateri terkait ke organisasian. Nah di situ kita bakal ngasih tahu lah ke fungsionaris baru kalau di HIMA tuh kayak gimana biasanya, habitnya segala macamnya gitu. Biar nanti mereka pas ngejalani proker awal itu mereka nggak kaget gitu lah. Jadi mereka udah ada bukan pengalaman sih, ada insight baru lah dari pemateri gitu. Selain itu di Departemen D juga ada Stuba. Stuba itu apa ya Kak? Nah, untuk Stuba ini biasanya dilakukan 2 kali. Jadi Stuba pertama sama kedua. Jadi untuk Stuba yang pertama itu biasanya kita nerima dari universitas lain HIMA. Terus yang kedua kita bakal jalan-jalan gitu. Kita bakal ke universitas lain. Misal ke Solo, kayak kemarin kan baru dari UNS. Terus kita juga pernah ke Unsud, ke Purwokerto. Jadi kita emang Stuba ini sekalian kita ngejalin relasi ke HIMA lain, kita juga nyari pengalaman juga, nyari ilmu baru lah. Jadi kita saling sharing gitu nantinya sama HIMA di universitas lain kayak gitu. Tapi paling seru tuh ini sih Stuba kedua, karena kita kan sekalian jalan-jalan gitu kan, gitu, biar lebih seru gitu lah. Di tingkat kesulitannya nih Kak, lebih susah nerima atau ketika kita datang jadi tamu? Kalau kesulitan kita pasti lebih susah kesana sih. Kita kan kalau kesana kan kita lebih transportasi lah, di tempat wisata segala macam kita harus siapin juga. Sedangkan kalau nerima itu lebih simpel sih. Jadi kita tinggal nunggu mereka datang, kita nyiapin tempat dan yaudah melaksanakan acaranya gitu. Jadi kalau kita datang buat Stuba, selain seru itu juga ada persiapan-persiapan yang harus kita siapin guys. Betul. Selain Stuba ada PKMPP Kak. PKMPP itu proker buat ngapain sih Kak? Jadi untuk PKMPP sendiri di jurusan kita ya, di prodi kita itu kita masih ada 2 tupoksi. Jadi itu ada ospek jurusan atau ospek prodi, dan juga kita sebagai kaderisasi di tahap
prodi tahap awal banget dasar gitu. Jadi emang di situ kita bakal ngadain dua acara. Yang pertama kita bakal ngadain kaderisasi. Jadi kita ngundang pemateri gitu buat mahasiswanya ngupgrade skill biar di perkuliahan nanti dia udah ada basic gitu lah, ilmu juga. Terus kita juga malamnya biasanya kita bakal adain pensi sama game kayak gitu di hari kedua biar mereka tuh juga mengakrabkan mereka gitu sesama keluarga ekonomi pembangunan baru gitu. Biasanya kayak gitu sih. Nah guys, setelah ngelaksanain PKMPEP biasanya Departemen D juga ngelakuin oprek magang. Oprek magang tuh susah nggak sih kak? Oprek magang nggak susah kok, itu kita santai lah di situ program itu, karena itu kan sebagai lanjutan juga dari kaderisasi dari PP. Karena oprek magang itu kan tujuannya juga buat para maba itu nanti dapat pengalaman di fungsionaris. Jadi mereka yang pengen tahu di organisasi kayak gimana itu mereka nanti untuk di magang pasti diajarin lah gitu. Dan itu biasanya selama 3 bulan. Jadi di situ nanti mereka bakal diikutin beberapa kepanitiaan buat nambah pengalaman aja di situ. Dan kita pasti lebih banyak seru-seruannya bareng sih di situ daripada nanti kerjanya untuk para magang. Kayak gitu biasanya di oprek magang. Selain ada upgrading, training fungsio, stubar, PKMPP dan oprek magang, Departemen D juga punya proker refleksi. Iya. Nah, refleksi itu ngapain sih kak? Cermin kah atau bisa dibilang kayak gitu untuk maknanya. Karena refleksi itu kan kita evaluasi ya selama studi periode. Jadi kenapa dinamain refleksi? Mungkin kita buat merefleksi diri selama studi periode itu kita kurangnya apa aja buat dievaluasi biar nanti di periode selanjutnya tuh lebih baik lagi kayak gitu nanti refleksi. Dan untuk acaranya kayak gimana itu refleksi biasanya kayak makrab juga di akhir. Cuman emang ditunggu-tunggui dengan evaluasi di akhir nanti gitu. Nah, ada proker terakhir nih kak, yang tadi namanya cukup unik juga, IMEPI. IMEPI itu apa sih kak? Kalau IMEPI itu lebih ke delegasi sih sebenarnya. Itu bukan dari proker yang gede, enggak. Cuman dari PSDM itu emang biasanya kita bakal ngasih beberapa delegasi lah. Buat itu kan IMEPI kan kita ada Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia kan. Di situ biasanya kita ada Rakorwil sama Rakornas. Dan di situ bakal kumpul lah mereka buat ngebahas terkait itu. Dan biasanya kita bakal ngirim delegasi sekitar 2 orang buat ikut kontribusi lah. Wah, seru banget ya program kerja yang ada di Departemen D. Selain banyak serunya, kira-kira proker tersusah itu ada apa ya kak? Wah, kalau tersusah udah pasti ini sih yang PKMPP. Itu kan perjuangan kaderisasi. Itu kan kita benar-benar ngurusin seluruh maba di EP kan. Itu jumlahnya juga nggak sedikit. Mungkin ya kurang dari 300, ya sekitar 280-an. Nah itu tuh untuk persiapannya aja bisa 3 bulan sendiri. Jadi emang itu lumayan berat sih. Dan itu bisa dibilang program unggulan juga di Hima EP. Dan menurutku itu juga salah satu program yang menentukan juga, karena kalau misal PP kita bisa sukses dan berhasil narik perhatian maba, itu untuk proyek-proyek kedepannya lebih enak juga untuk narik perhatian dari maba buat ikut jadi peserta gitu. Agenda kedepannya nih ada apa aja kak? Untuk kedepannya yang belum di PSDM belum terlaksana itu kita ada farewell. Jadi farewell itu kan setelah oprek pasti nanti di akhir farewell gitu, buat terakhiran lah kita nanti pesta segala macam kayak gitu di bulan Desember. Terus juga kita masih ada terakhir refleksi, itu kita juga belum di PSDM. Untuk refleksi itu nanti di akhir banget lah, di akhir periode sekitar bulan Februari kayak gitu. Itu sih yang belum nanti kedepannya dari PSDM. Ya, farewell sebentar lagi guys, berarti ya akan selesai dunia permagangan ini. Oh iya kak, sama ngejalanin proker nih, boleh nanya-nanya sedikit tentang Kak Faiznya? Boleh. Kakak tuh semester 5 kan berarti? Iya, semester 5. Dengan proker sebanyak ini dan pastinya jadwal timeline yang juga padat banget tiap minggunya ada, gimana tuh kak ngatur waktunya? Aduh, untuk waktunya tuh tergantung kitanya sih.
Jadi kan emang untuk di semester 5 udah lumayan berat ya tugas-tugas perkuliahan juga. Jadi emang udah banyak bikin artikel, terus nanti kita presentasi, sudah ada metopen juga, kita bikin proposal juga. Nah itu agak lumayan sih, nguras waktu juga, nguras tenaga juga, pikiran juga ya. Tapi untuk ngebaginya mungkin lebih ke ini sih. Jadi selama kita bisa nyicil tugas ya kita cicil aja dulu gitu. Terus untuk ngebagi rapatnya ya kita pinter-pinter lah, kan kita juga di Hima ada plottingan rapat juga, jadi kita udah ada pembagiannya, jadi nggak mungkin bertabrakan gitu biasanya. Nah di situ paling ya apa ya, kalau capek ya istirahat aja sih kalau ada waktu. Oh mancing nggak mancing? Mancing nggak? Jarang Oh mancing. jarang mancing. Kalau kesahnya nih Kak, selama jadi Kadep Departemen D atau bagian dari Hima Ekonomi Pembangunan itu apa yang Kakak rasain? Kalau keluh kesahnya sedikit ya di sini. Karena kan kita lebih sering seneng-seneng kan di Hima EP. Paling untuk keluh kesahnya di proyek-proyek gede kita apa ya, waktunya banyak tersita lah. Kayak liburan kita juga banyak tersita juga. Terus untuk di departemen kan kita ada 2 divisi, jadi emang benar-benar effort banget untuk bagi waktunya situ, karena kan harus banyak yang ya diurus lah agenda kerjanya kayak gitu. Terus untuk di Hima sendiri lebih banyak serunya sih dari aku. Mungkin susahnya apa ya, dikit lah, nggak terlalu banyak, paling ada perubahan konsepan segala macam, paling kayak gitu susahnya. Ada pesan-pesan gak nih Kak buat yang lain? Buat apa nih mahasiswa EP? Betul, boleh buat umum, buat para fungsio lainnya juga atau para calon fungsio. Oke, untuk fungsionaris dari aku sih tetap semangat aja karena kita udah mendekati akhir periode, sama mau ngucapin terima kasih udah sampai di titik ini. Nanti kita udah tinggal dikit lagi, semoga kita tetap kuat bareng-bareng gitu untuk fungsionarisnya. Ya, pokoknya jaga kekeluargaannya lah. Terus untuk fungsio sih, untuk anak magang ya sama maba atau mahasiswa EP kan ini udah mau periode baru, jadi diharapkan buat teman-teman yang pengen nambah ilmu, nambah pengalaman, ataupun yang mungkin daripada gabut di kos habis kuliah tidur doang, mending kalian join di Hima EP gitu untuk nambah pengalaman, terus kalian juga bisa ningkatin skill juga di situ. Mungkin dari aku kayak gitu sih. Jadi ada ajakan untuk memanfaatkan waktu yang ada dibandingkan tidur setelah kuliah. Betul. Kayaknya cukup ya informasi dari Kak Faiz seputar Departemen D. Ada closing statementnya dong Kak. Aduh, closing statement apa ya? Ini sih dari aku, karena kuliah itu cuma 4 tahun, jadi kalau bisa dimaksimalin semaksimal mungkin lah, nggak cuma kuliah doang, mungkin bisa nyari pengalaman di hal lain kayak gitu buat nambahin pengalaman kalian lah buat nantinya di dunia kerja menjadi kuliah. Sebelumnya makasih buat Kak Faiz udah mau jadi bintang tamu hari ini. Oke, sama-sama Arafah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Gak apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah teman-teman.